Iya, masih Kristen. Iya, kasihan ya masih Kristen. Itu doang. Kenapa? Ada kemudian my teacher naik my teacher. Nah, coba oke, sebelum kita mulai ya. Jadi sebelum kita mulai, supaya apa namanya? Eh, Bentar, Sueb, ada Kang Chan. Kang Chan, assalamualaikum. Kang Chan udah aku buka tadi, Ya, kasihan ya Waalaikumsalam masih warahmatullahi. Kristen. Lanjut, lanjut, lanjut. Kasihan ya masih Kristen. nah, biar kita pun Iya, apa iya, iya. namanya? Ini Bro Brother Yunus, ya. Bisa baca Ibrani? Bisa baca? Oh, enggak bisa. Nggak bisa ya? Ah, ya udah. Ya Bahasa udah, begitu. Nah, kalau memang nggak bisa udah, nggak apa-apa. Asalkan jujur aja. Kalau nggak bisa bilang nggak aja, gitu. Ya udah nyerah di app. Silakan Kang Chan. Pak Ruben nggak bisa bahasa Ibrani. Kang Chan. Tunggu. Aku mau coba apa sama dia? Apa namanya? Ini coba bertanya ke siapa namanya? Pak Karena Ruben. terjemahannya apa namanya? Terjemahan Salembaraya and the Gang ini ada mengalami pemerkosaan. Begitu. Ya, bentar. Karena terjemahan karangan Anwar Chen and the Gang atau Salembaraya and the Gang ada mengalami pemerkosaan kata. Begitu. Tunggu sebentar. Kok ini nggak bisa nih? Astagfirullah. dipidana berapa tahun pemerkosaan kata? Hmm? Jangan tanya kayak gitu. Nanti kalau ditanya benar nggak bisa jawab nanti. Nah, هنمشي الخاكم وتدفر كلافود ويعار ويتامي Oke. dalam habat ya dalam Sefer Devarim perek arba perek 4 pasuk 44 sorry. Nah, and this is the teaching which Moses said before the children of Israel. Ya. Jadi inilah kitab Taurat, Vezot Hator, inilah kitab Taurat, Asher Syam Moshe Lifnei Bnei Israel. Ya. Yang diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam di hadapan orang-orang Israel atau Bani Israel. Nah, menurut PA Ulus, nah kita lihat sekarang si PA Ulus. Sombong amat. Iya. Nah, si PA Ulus ya, perhatikan PA Ulus, dibaca PA Ulus, seorang tolak besar kadang-kadang malah dipandang sebagai pendiri kekristenan, ya. Pendiri kekristenan siapa namanya? PA Ulus. Nah, dalam buku manual karangan tulisannya PA Ulus dalam 1 Timotius Sombong amat. ya, pasal 1 nomor 8 sampai 10. Nah, menurut terjemahan Salembaraya and the Gang dalam buku manualnya PA Ulus ya, 1 Timotius pasal 1 nomor antrian 8 sampai 10 ya. Nah, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang-orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, ya, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Nomor 10, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Di dalam buku karangan, setelah kita baca terjemahan karangan Salembaraya and the Gang, ya, dalam buku tulisannya PA Ulus yang bermerek 1 Timotius pasal 1 nomor antrian 8 sampai nomor antrian 10. Ternyata kitab Taurat itu bukan kepada orang-orang yang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka, orang lalim, orang fasik,
orang berdosa, ya, dan seterusnya. Nomor 10 bagi orang CBL, pemburit, penculik dan pendusta. Jadi bukan untuk Bani Israel ternyata. Kalau dalam Torah tadi Nabi Musa ya mengajarkan kitab Taurat di hadapan Bani Israel. Tapi ingat, ini yang kita baca masih dalam bentuk terjemahan Salembarai and the Gang. Nah, sekarang kita lihat. Hati-hati diksinya bahaya rungkat kita nanti Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam di dalam satu Timotius dalam naskah yang asli ya. Gitu. Ya, nah dalam naskah yang asli yang Aramaik ya. Karena kalau orang Ambon bilang tete manis ya, itu kan dia ngomong nggak pakai Yunani. Ya. Nah, nomor 8 di sini nomor 8 dikatakan gini. Yad'inan dena Mosha safirho innas akhwate dena Mosha nitrabarbe. Ya, nidabarbe. Nomor 10, nah dikatakan khat jada dal khulne namosha lasim ila le awale wal marode wal rashi'e wal hataye wal anate walailen ya dela dekhin walailen ya de mahen ya le ava aihon hava haihon walailen ya de mahen ya limehathon ya wal qatole itu pembunuh. Nah, di nomor 10-nya dikatakan kata si Paulus wal zanaye para penjina wal sakhvai amdi khere wal ganvai benai here wal dagale dajal ya wal abrai al maumata wal khulmidim ya de itau ya syaqobla lialfana halima. Nah, di sini ternyata dalam terjemahannya terdapat kata dagale wal dagale. Tapi kata dagale inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi dajjal ya. Dalet goma lomat dal jim lam dajjal. Namun diterjemahkan dalam terjemahan Salembarai and the Gang menjadi pendusta. Begitu. Jadi hukum Taurat bukan untuk orang-orang benar, tapi orang-orang durhaka, orang-orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi, orang yang tidak beragama, pembunuh bapak dan pembunuh ibunya, dan orang pembunuh. Dan juga orang-orang penjina, pemburit bagi penculik, dan bagi dajjal. Ya, cukup bahaya rungkat kita udah silakan lanjut Kang Chan. Jadi menurut kalau Nabi Musa nanti kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat yang kedua dengan ulangan 4 pasal 4 nomor 44 Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Tapi kalau di dalam perjanjian Baharoe menurut Paulus Taurat untuk dajjal. Gimana tuh kira-kira? Mana yang Yunusnya tadi? Pada kabur. Itu di atas. Itu tuh ada. Silakan. Coba Pak Ruben. Karena secara original teks Taurat untuk dajjal tuh gimana Tom? Bisa dijawab? Ya. Jadi apakah Taurat itu untuk dajjal? Tentu tidak, ya. Firman Tuhan itu untuk manusia. Nah, kita coba baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan itu 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 itu dikatakan begini. Segala tulisan, ini tulisan kan buku Taurat ya. Segala tulisan adalah ilham Allah. 2 Timotius berapa? Tunggu, 2 Timotius berapa tadi? 2 Timotius 3 ayat 16. Yang benar, oke lanjut.
segala tulisan ilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi mengajar bukan kepada dajjal, mengajar kepada manusia untuk menyatakan kesalahan. Jadi manusia itu banyak salah, dan untuk mengingatkan banyak salah, memperbaiki kelakuan. Mendidik orang di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Allah itu dididik. Ya. Jadi ada manfaat bagi akal budi, hidup bersosial, hidup bermasyarakat, ya. Mendidik orang di dalam kebenaran. Kebenaran itu firman Allah, membawa hidup kepada kehidupan yang kekal. Begitu. Jadi ini memang kalau orang suka baca Alkitab, suka baca merenungkan firman Tuhan, hidupnya lebih bijaksana, lebih rendah hati, lebih lembut, ya, lebih itu orang yang penuh kasih. Jadi orang Galatia 5 ayat itu sifat orang akan berubah. Galatia 5 ayat 19. Jadi orang yang akan ayat 22. Orang yang merenungkan firman siang dan malam itu kalau dikatakan begini, tetapi buah ialah roh. Buah roh ialah lebih banyak kasih, lebih sukacita, lebih damai sejahtera, lebih kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu. Jadi orang yang merenungkan firman. Jadi apakah firman Tuhan ini untuk dajjal? Salah. Untuk manusia. Ya, itu. Oke, cukup dari saya. Oke, sip, aku tanggapi. Nah, jadi ternyata HT Yunus ini, ya, mungkin karena konsumsi masih terjemahan kali ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 nomor antrian 16, segala tulisan, ya. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Theos memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ternyata di sini original teks yang berbahasa Yunani menggunakan kata grape, bukan menggunakan kata nomos. Pasa grape, theopnustos, kai, ya, ho pelimos, pros didaskalian, pros helegmon, pros hepanor tosin, pros paisdean, ya, tenen dikayo sune. Nah, di sini menggunakan kata grape. Grape diartikan tulisan. Tetapi dalam 1 Timotius, ya, pasal 1 nomor 8, teksnya menggunakan kata nomos. Begitu. Beda kosakata dan juga beda arti. Karena kalau untuk ini yang di dalam Timotius, diam dulu, tertib dulu, ya. Nah, di dalam ini apa namanya? Ini 2 Timotius 3:16 tadi, ya. Teksnya menggunakan kata grape, tidak sama sekali merujuk kepada kitab Taurat, ya. Nah, kita lihat pada kata grape. Kita lihat, ya. Dalam kamus leksikografinya, apakah grape di situ merujuk kepada Taurat? 1000% tidak. Mana buktinya? Nah, ini kita buktikan. Dalam Bible Hub, nah, grape, scripture atau writing. Nah, writing, tulisan, thing writing, hal yang ditulis, every scripture. Di dalam 2 Timotius pasal 3 nomor 16. Nah, tetapi, ya, diam dulu deh. Bentar ya. Kalau baru datang yang sopan. Tetapi di dalam ini 1 Timotius 1 Timotius pasal 1 nomor antrian ke-8,
Ya, pada kata nomos di situ, ya, kalau dilihat ya dalam Bible Hub, nomos, ya, nah, ternyata merujuk kepada Mosaic Law, hukumnya Nabi Musa, yang dimana tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 nomor antrian 8, sesuai dengan saya kutip yang tadi. Makanya dibilang tadi kan di dalam dibilang jadi Taurat bukan untuk orang-orang benar, tapi melainkan orang-orang lalim, pembunuh ibu bapak, orang tidak beragama, ya, bahkan kepada para pezina. Suap. Sorry, Isinya. pembunuh. Boleh menjawab? Tunggu, sabar, belum selesai, sabar. Nah, dalam bahasa Aramaiknya, wal zanaye wal syakhvai amdekhre wal ganvai benai here wal dagale dalet goma lomat dal jim lam dajal, atau diterjemahkan dalam Salembarai Endegeng menjadi dajal, pendusta. Padahal teksnya ternyata jelas dajal di sini. Jadi menurut Paulus, ya, dalam original teksnya Taurat untuk dajal. Dalam 2 Timotius 3:16 kata tulisan kata graf di situ sama sekali tidak merujuk kepada Taurat. Nah, sekarang Petro, nah, kan Petro mau menjawab, ya kan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, Jadi kan itu Petro mau menjawab. Tunggu, sabar. belum. Sabar. Baik, silakan. Sabar. Jadi sebelum kita mulai, biar kita pun nggak kerja 2 kali, nah, ada Petro, sebentar, kita pinjam layarnya dulu. Nah. Petro bisa baca Aramaik? Lebih bagus kalau selesaikan dulu bicaramu, baru saya bicara. Jangan saya bicara sambar-sambar. Biar Kamu kita bicara harus tahu. dulu. Tidak. Kita ngomong sama umat terjemahan nggak? Kamu bicara dulu, setelah kamu selesai bicara, saya bicara. Baik, Kita lanjutkan. baca nggak? Nggak, aku udah selesai. Jangankan Dulu, Al-Quranmu semua kugigit. Semua bacaan dunia saya baca. Tapi baca, makanya baca kau dong, selesaikan coba. dulu. Kau selesaikan dulu wacanamu. Aku sudah selesai, ya. Cuman kita harus tes dulu. Kita berdiskusi dengan terjemahan nggak? Coba, bisa baca? Saya bicara sekarang. Boleh. Boleh, tapi baca dulu. Diam. Kamu tidak boleh mengendalikan saya. Saya mengendalikan kamu. Kamu takut? Ya, saya boleh kendalikan Kamu kau. Tuh, bisa baca nggak? Saya. Ayo. Kamu takut? Nah. Boleh saya bicara? Enggak takut. Boleh saya bicara? Kau cuman Boleh saya jawab? Saya jawab boleh? Boleh kau bicara, boleh kau jawab, tapi sebelum itu, ya, baca dulu. Bisa nggak? Bisa baca nggak? Beot, semua saya baca, semua bisa. Tapi saya tidak baca, kamu kendalikan. coba baca. Saya mau Coba baca. merespon pernyataanmu. Mau? Coba baca dulu, baru jawab. Semua orang kenal saya ahlinya. Tetapi saya mau menjawab pernyataanmu. Bohong lo. Diam kamu. Gantian. Boleh saya giliran saya Bisa bicara? baca nggak? Itu baca Boleh dulu. saya bicara Baca sekarang? dulu. Boleh Baca saya dulu. bicara sekarang? Boleh kamu bicara? Boleh saya. Boleh kamu bicara? Boleh Baca saya dulu. hancurkan. Boleh bicara, baca dulu, ayo. Jangan mute. Takut dia saya preteli. Takut dia. Nah, Ini memang boleh penipu bicara, baca ini. dulu. Giliran saya bicara, kamu bicara bebas tadi, tidak diganggu. Nah. Pengecut kamu. Coba baca dulu, ayo. Kamu Baca pengecut. Aramaik dulu, coba. Kamu Baca Aramaik dulu. pengecut. Kamu pengecut. Baca Aramaik dulu, ayo. Otakmu Bisa baca, kan? kosong. Pengecut. Boleh saya bicara? Kenapa kesurupan? Kau yang kesurupan, Boleh, tapi ketakutan. baca dulu. Kamu ketakutan. Kamu ketakutan. Cuma 1 ekor kayak kau Diam, ketakutan. saya tidak bisa kau kendalikan. Saya yang mengatur jawaban Begitu. saya. Silakan diam. Saya bicara, kamu diam. Iya, kau boleh Kamu diam. boleh jawab. Kamu diam. Boleh jawab. Kamu ya. diam. Nah. Kamu diam. Misalkan baca dulu. Gitu, ayo. Kadrun begini Jadi bisa baca diskusinya. nggak? Diam kamu. Saya bicara. Bisa baca nggak? Saya nggak akan bisa. mematahkan semua opinimu. Bicara. Saya patahkan semua, kamu diam. Kamu takut. Saya tidak akan kamu enggak, kecoh. baca dulu. Kamu tidak Baca boleh dulu. mengecoh saya. Kamu takut. Baca Karena dulu. semua yang Ayo, baca kamu dulu. sampaikan tadi semua adalah sampah. Kamu takut saya preteli kamu. Kamu takut.
Makanya kamu mengalihkan isu. Saya tidak mau masuk ke sana. Bisa Kamu baca berani, nggak? kamu Baca berani dulu. saya patahkan semua bohong itu? Diam kamu. Baca dulu dong. Baca Diam dulu. kamu. Tidak kamu atur Kamu saya. bisa, Kamu tidak mengatur saya. kamu bisa ngomong kalau bisa baca. Atur Ayo, saya. baca dulu. Kamu tidak mengatur saya. Saya mengatur jawaban saya. Diam kamu. Baik. Baca dulu. Jadi Grappa dan Nomos ya. Baca dulu. Boneka Hello Kitty, baca dulu. Baca. Mengapa Grappa dan Nomos itu dijadikan menjadi satu? Gigi dulu kalau gitu, baca dulu. Sebenarnya itu juga terjadi pada Al-Quran. Dalam Az-Zukhruf Baca dulu. 61. Baca dulu. Boro-boro Al-Quran Tidak Arab ada pun nggak kata bisa. kiamat. Pada Ya. Al-Zukhruf 61 tidak ada kata kiamat. Tetapi mengapa Kau belum nyampe. Baca dulu. sesungguhnya Al-Masih memberikan pengetahuan hari kiamat? Mengapa Baca ada dulu. kata kiamat pada kiamat dalam Baca bahasa dulu. Arabnya? Itulah namanya metodologi penerjemahan. Dalam bahasa Baca dulu. Arabnya dikatakan Baca dulu. Baca dulu. Ya, Kang Chan. Iya. Lanjut. Lanjut Kang, silakan. Nah, jadi jelas ya. Di dalam apa namanya? Ini 2 Timotius pasal 3 nomor 16 yang dikutip sama Hati Yunus ini ya, ternyata tulisan di situ menggunakan kata grape. Grape hanya dipahami dalam leksikografinya hanya kepada sebuah tulisan. Sedangkan nomos yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 nomor 8 tadi yang saya bawakan tadi merujuk kepada Mosaic Law atau hukumnya Musa alias kitab Taurat, makanya diterjemahkan dalam terjemahan Salembara Endegeng menjadi Taurat. Nah, dibaca sampai nomor 10 ya, ternyata Taurat itu hanya untuk kepada para pembunuh, para pembunbun, orang-orang lalim ya, orang-orang CBL, pemburit, orang pembunbun ibunya, pembunbun bapaknya ya, orang-orang CBL dan dajjal alias pendusta. Begitu. Jadi ternyata teks ini atau terjemahan yang Anda kutip ternyata tabrakan dengan original teksnya. Begitu. Dalam 2 Timotius pasal 3 nomor 16 tidak sama sekali merujuk kepada kitab Taurat. Gitu. Ya, silakan Kang Chan, Pak Ruben. Iya, silakan Pak Yunus direspon, silakan. Pak Ruben. Kemana Pak Ruben? Aduh. Mana Pak Ruben ini? Kabur dia kayaknya nih. Kang Chan, rahasia aja Kang Chan. Biar dia Kalau kepancing. mandi sebentar nanti kembali. Kang Chan lanjut ke Kang Chan. Kang Chan Oh iya. Iya. Jadi Pak Ruben ini kan pendeta, beliau seharusnya Kasian dipecat. ya. Iya kasihan. Seharusnya dipecat karena dia nggak ngerti Bible. Masa pendeta nggak ngerti Bible? Bapak seharusnya dapat surat pemecatan. Besok saya laporkan hari Senin ya, awas. Kalau jadi pendeta itu harus ngerti. Tadi nggak ngerti. Coba saya tanya 2 Timotius 3 nomor 6. 2 Timotius 3 nomor 16 itu sedang bicara apa? Ini kamera lagi Mas Solang. Pak Ruben, 2 Timotius 3:16 itu bicara apa? Paulus di situ. Apa yang disampaikan Paulus? Bicara segala tulisan itu ilham Allah. Itu kan saya tanggapi Ya, apa? itu bin Zakaria itu. Apa yang disampaikan oleh Paulus di situ apa? Iya. Disampaikan di situ bahwa segala tulisan itu ilham Allah. Iya, Cocok tahu untuk itu.
Iya, nggak usah ketawa pakai itu. Iya, Jadi tapi kalau nggak, bukan itu yang jadi ditanya. Saya orang- tahu segala tulisan dan ilhamkan oleh Tuhan bermanfaat bagi pengajaran, menyatakan kesalahan, dan apalagi satu lagi. Nah, dari perikop itu apa yang ingin disampaikan oleh Paulus? Iya, itu disampaikan Apa? pada intinya begini. Kalau setiap orang yang merenungkan firman, hidupnya itu jadi baik, jadi indah, jadi imut-imut. Oke, baik. Mengatakan Yesus hidup dan Yesus mati, mana yang lebih baik? Yesus hidup atau Yesus mati? Yesus hidup. Bagus. Kristen mengklaim Yesus hidup atau Yesus mati? Dan Pak Ruben imut-imut Pak Ruben ya berarti. Iya. Itu opilnya. Opilnya, Pak Ruben, ada opil itu di situ. Pak Ruben, menyatakan Yesus mati dan menyatakan Yesus hidup. Aduh, ada tamu, bentar. Jadi bagaimana tuh kira-kira tuh? Oh sudah lanjut. Iya. Pak Ruben, menyatakan Yesus mati dan menyatakan Yesus hidup, mana yang lebih baik? Baru baca dia tuh 2 Timotius 3 nomor 16. Menyatakan Yesus mati dan menyatakan Yesus hidup, mana yang lebih baik bagi Kristen? Ya, bagi Kristen itu Yesus hidup, dia datang mati, hidup naik ke surga. Labrak sendiri. Berarti. Kristen menginginkan Yesus mati karena dapat benefit dari kematian Yesus. Yesus mengajarkan dia tidak mati. Matius 12, 38, 39, 40. Karena Yesus pengemban amanah firman Tuhan. Penerima firman Tuhan. Jadi yang diajarkan kepada Timotius untuk berbuat baik itu seharusnya align mengikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Karena Paulus itu menginginkan Yesus mati. Penemu ajaran Kristen itu Paulus menginginkan Yesus mati. Kristen ada pada posisi menginginkan Yesus mati. Sedangkan kalau ingin baik, yang diyakini adalah Yesus tidak mati sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi Kristen sedang membungkus dirinya sendiri, menginsinuasikan dia baik, padahal itu adalah penjahat yang sangat kejam. Bayangkan, Nabi Tuhan ingin dibuat mati oleh Kristen, maka mereka mendapatkan the benefit dari kematian Nabi Tuhan. Dan ini yang namanya antikristus, Dajjal. Antikristus itu pendusta. Baik, ajaran kasih. Tapi Yesusnya dibunuh habis-habisan oleh Kristen. Anda, kalau masih Kristen, Anda akan menyiksa Yesus. Seriusan. Kalau Anda Kristen, Anda akan menghajar Kristus habis-habisan. Lalu dengan santainya, Pak Ruben kan, yang penting Yesus Tuhan. Ajaran kasih jadi baik. Dia mendeliver kejahatan dengan kesantaian begitu, coba lihat. Kurang dajal apa coba? Kaca kena dia kena. Kena tadi. Ada di bawah Padahal ya. Sueb ngomong. Sabar. Kok bisa kena kaca? Tadi mengunik. Tadi Itu mungkin dikutuk Tuhan ya, Pak Pendeta Yunus ya. Mungkin dia dikutuk sama Tuhan ya. Bukan dikutuk lagi, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Astagfirullahaladzim. Salingkan Astagfirullah. Ya cincin doyan. Tahu mana yang jelek? Cincin di loyang. Kristen dia Kristen. Kristen dong. Is Kristen Oh, dong. Nah, ini Kristen. ini my Ada yang teacher kacang? datang. Iya. Manakah? Kang Chan ganti akun itu. Kang Chan, kata Pak Pendeta Yunus, kamu dilempar Tuhan katanya. Anda dilempar Parah. Tuhan. Loh, kenapa? Tangannya jangan itu diem aja tangannya, jangan diperagai. Tangannya diam. Ya udah, tangan diam. Ya. Tangan diam. Mas. Itu Pak Yunus lihat tangannya tuh. Kurang gede apa Pak Yunus?
Jadi yang dilakukan oleh Kristen ini seperti ular. Shhh, berbisa. Ini nih. Dia melengkor-lengklin ajaran kasih. Kita ajaran kasih ya. Saling menyayangi ya. Mati kau Yesus. Wah, mati kau Yesus. Wah, mati kau Yesus. Kristen itu asli ditunjukkan kita ini ajaran kasih. Saudara, kalau kalian masih ada dalam frekuensi saya Kristen karena saya mengajarkan ajaran kasih, berarti Anda sedang ditipu oleh ular. Apa pendeta Anda nggak tahu itu Bible tadi 2 Timotius 3:16, kalau saya jadi pemimpinnya, Bapak hari ini Bapak pecat karena malu-maluin. Nggak usah lagi membawa bukan tausiah, apa namanya kalau apa Pak Ruben? Di penjara itu biasanya melakukan apa Pak Ruben? Kepada narapidana. Apa? Memberikan apa? Makanan rohani apa namanya itu? Oh, iya. Apa? Iya. Beribadah itu ya beribadah. Apa yang dilakukan di penjara? Untung narapidannya nggak tahu kalau Pak Ruben nggak ngerti Bible. Untung. Coba kalau tahu. Yang ngasih nasihat sama aku pendeta nggak ngerti Bible. Ya kan? Dasar orang di penjara itu orang ini loh apa kejam-kejam loh. Kalau dia tahu, jangan sampai ini ketahuan sama mereka. Kalau dia tahu Pak Ruben nggak ngerti Bible seperti tadi Bang Syuaib dengan apa konfrontasi, bahaya itu nanti. Pak Ruben bisa SK SP surat pemecatan HT Yunus Ruben dipecat dari pendeta karena nggak ngerti Bible. Catatan, malu-maluin. Tapi ya itu begitu. Banyak pendeta yang sudah dipecat. Ini kalau orang lagi bicara sakit hati ini begini. Ayo sakit hati sama pendeta. Dan lemah lembut ini. La haula wala quwata illa billah. Katanya tidak amit-amit. Inilah Justru dia. kata-katanya amit-amit. Nah ini. Inilah dia nih. Menghakimi. Kata Yesus jangan menghakimi. Bang Chen. Ya Pak. Bapak Tapi agamanya apa? Saya suka dengan gaya Bang Chen. Saya Aku belum Kristen. bergaya. Bapak Kristen. Saya suka dengan gaya Kasian ya. gayanya Bang. Kenapa? Bapak mau nanya apa silahkan. Orang Kristen lebih baik bertanya di sini karena di gereja nggak bisa nanya. Saya suka dengan gayanya Bang Chen. Iya, bukan itu yang saya perlukan. Bukan respect, bukan pujian. Cip nanya aja, nanya. Oke. Silakan nanya. Nah, Bapak nanya supaya pinter. Pak pendetanya nggak bisa jawab tadi Pak Yunus. Bapak mau nanya apa? Oke, nanya apa saja boleh. Boleh Pak. Kasihan Oke. Kristen nggak bisa nanya di gereja. Oke. Kalau manusia itu diberi akal, kenapa harus diajarin cara masuk kamar mandi, Pak? Bagus, keren, pertanyaan bagus. Ini bagus, ini baru pertanyaan. Bagus. Kalau manusia itu sudah diberi akal, kenapa harus diajarkan cara ke kamar mandi? Kita lihat, kita refleksi kepada abad pertengahan di Eropa saat mayoritas Kristen. Anda googling bagaimana orang-orang Kristen masuk kamar mandi. Tahu caranya gimana? Nggak ada, nggak masuk. Karena nggak ada kamar mandi. Karena nggak ada kamar mandi. Yang ada adalah mereka jongkok, perut. Yes. Bahkan Anda tahu, kerajaan-kerajaan di Eropa itu pada masa-masa kekristenan mereka meyakini bahwa air itu punya kutukan. Air punya kutukan, kalau mandi ada kutukan masuk ke dalam badan, maka mereka nggak mandi. Kristen. Mereka punya akal, iya. Lihat revolusi industri, di mana? Adam Smith. Lihat Karl Marx. Mereka punya akal, tapi nggak bisa ke kamar mandi. Yes, nggak bisa. Kemarin kata teman saya,
Bang, di sini nggak ada Boleh air. saya tanggapi, Bang? Belum beres. Belum. Jadi lalu ada satu momen ya, ada satu momen. Saya lupa perang apa, nanti teman-teman koreksi saya. Ada satu momen perang lah antara pasukan Kristen dengan pasukan Islam. Pasukan Islam bersiwak mereka, siwak sikat gigi lah, pakai kayu siwak namanya khusus. Sek, bersih. Karena orang Islam bersih diajarkan oleh wahyu, oleh Allah. Bagaimana ke kamar mandi, di dalam kamar mandi, bersih-bersih badan, wudhu, mandi. Diajarkan oleh Tuhan. Akalnya masuk, dipakai. Oh iya juga ya. Tuhan mengajarkan untuk bersiwak, mandi, bersih juga. Dapat benefit ketahuan. Terasa. Bersiwak. Orang-orang Kristen yang nggak pernah mandi, nggak pernah bersiwak, mereka melihat, ih, orang Islam lagi ngapain? Karena mereka nggak pernah diberi wahyu, ngikuti Paulus doang. Mereka menyangka orang Islam ini sedang mengasah gigi. Ah, itu sedang mengasah gigi katanya. Yes, sedang mengasah gigi. Lihat, dasar orang-orang dekil kumel. Anda tahu, Anda coba lihat WC abad pertengahan di Eropa. Bareng semua, bolong semua. Wow, katanya begitu. Anda lihat sekarang di New York, lihat sekarang di New York. Kesaksian orang-orang New York tuh, orang-orang Indonesia yang ke New York. Apa katanya? Bau pesing. Yes, Kristen memang, kata pendeta Melatok, di mana ada kantong-kantong kekristenan, di situ ada kebejatan moral. Bau pesing. Oh, ini benar. Silakan Pak, makasih, pertanyaannya bagus. Oke, saya lanjut pertanyaannya. Kenapa nggak diajarin cara bikin helikopter? Kok cara masuk kamar mandi, Bang? Cara bikin motor, HP gitu loh. Nasi goreng kek lebih keren. Gitu loh. Kenapa tidak diajarkan buat helikopter gitu? Iya, karena gini pertanyaannya mendalam gini. Coba Anda jelaskan cara-cara masuk kamar mandi dulu lah biar kita paham bagaimana sih cara masuk kamar mandi di Anda gitu loh. Iya. Sebentar, ini Anda sepertinya perlu upgrade pengetahuan. Loh, aeronautika itu orang Islam yang pertama kali menemukan. Bukan Dwight bersaudara, bukan. Konsep aeronautika itu umat Islam yang menemukan. Bang, sekarang Anda sebentar. Saya tuh bisa sebutkan nama. Saya bisa sebutkan nama. Bentar, Bang. Loh. Jangan sampai aneh. Kan tadi Anda nanya kenapa tidak mengajarkan buat. Tidak. Saya tunjukkan nanti sebutkan nama. Anda bisa pakai TikTok, pakai komputer sekarang itu karena orang Islam. Namanya Al-Khawarizmi. Itu jadi algoritma. Apa algoritma? Algoritma. Namanya Al-Khawarizmi. Ada angka 0. Bayangkan, kita nggak diberi angka 0 oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, namanya Al-Khawarizmi. Lalu Anda masih pakai angka Romawi 17 XVII. Panjang. 717 XP cek. Panjang. fokus Panjang. masuk aja, Bang. Ini nanti dulu santai dulu. Jadi Bapak inventor dunia. Sebentar dulu. Anda ini aneh. Nanya tapi Anda sendiri yang kepanasan. Kan saya sedang menjelaskan satu-satu dong. Jadi Bapak inventor dunia itu adalah orang-orang Islam. Bukan nama ya. Nah, dulu. Pernah dengar hayalan saja? Kok saja nggak tahu algoritma ya? Nah, namanya Abbas bin Firnas. Tahunnya tebak 810 sampai 811, ilmuwan muslim dari Andalusia, Spanyol, yang diakui sebagai manusia pertama berhasil melakukan uji coba penerbangan aeronautika. Bukan Dwight bersaudara. Muslim. Makanya jangan terlalu banyak nonton The Simpsons. Bang, jangan terlalu berhayal, Bang. Sekarang iya. Jangan terlalu berhayal, Bang. Nanti Kok terlalu berhayal? Saya menyebutkan nama di situ kok. Saya menyebutkan nama kok. Bang, fokuslah di cara masuk WC lah. Iya, sebentar. Kami ini ya menciptakan pesawat,
membuat konsep penerbangan, konsep optik, terus itu muslim semua, Pak. Bapak sosial dunia Ibnu Khaldun, saya suka bukunya Ibnu Khaldun, itu dari muslim, Pak. Muslim. Kristen apa kerjaannya? Bunuh orang. Kristen itu hayul, asli. Bang, fokuslah di cara masuk WC, Bang. Ya ini Jangan cara malu masuk lah, WC. Jelasin. Baik. Enggak malu lah. Begini, baik Jelas. kita. Ya ini nih. Nah. di dunia ini, Pak, di dunia ini ada orang-orang yang disesatkan karena iblis. Iblis yang menyamar dari terang. Dia datang ke WC, lalu ketemu Yesus. Aku ketemu Yesus. Apa kata dia? Aku harus hari Minggu. Artinya, aku harus latihan hari Minggu. Ketemu Yesus. Nah, taunya jin. Terus apa lagi dah? Mencret dia. Mencret. Masuk WC. Setelah di WC karena lama kan. Ada jin. Yuwas wisufi sudurinas. Yesus Tuhan ya, Yesus Tuhan ya. Orang-orang yang memberi kesaksian karena gangguan jin, karena mereka tidak berdoa, maka Allah memberikan kepada kita. Sebelum kamu masuk ke dalam toilet, kamar mandi, pakai kaki kiri adabnya, lalu kamu berdoa kepada Tuhan. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan, supaya tidak dibisiki jadi Yesus Tuhan. Yes. Karena banyak orang yang tidak berdoa, dia tidak berdoa. Lalu aku melakukan penglihatan apa? Yesus kata dia gitu begitu. Yesus Tuhan. Kamu diselamatkan dari Yesus. Aku dapat kesembuhan, dan bohong. Ternyata itu jin. Yes. Makanya oleh Allah diberikan kata-katanya supaya kamu, Pak Yunus dulu melakukan kesaksian jin itu. Kata Yesus apa? Jika kamu melihat Yesus di sana, Yesus di sini, Matius 24 nomor 23, Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Karena iblis bisa menyamar. Makanya Allah memberikan, Tuhan semesta alam, Tuhannya Yesus memberikan arahan kepada kita melalui nabinya untuk berdoa ketika masuk kamar mandi. Lihat bagaimana Islam mengatur semuanya. Apa doanya, Bang? Apa bunyi doanya, Bang? Tadi saya sebutkan, Allahumma inni, ya Allah, Tuhannya Yesus, sesungguhnya aku a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, berlindung kepada godaan jin wanita dan jin laki-laki dan wanita. Ya, Bang? Oh iya, Pak, Anda tidak pernah berdoa sih karena Tuhannya nggak jelas. Apa dalam WC, Bang? Apa dalam kamar mandi, Bang? Di dunia ini banyak, Pak, penyesatan, bukannya kamar mandi. Ada apa dalam kamar mandi? Banyak, Pak. Ada Apa itu? ada tikus, ada semut, ada cacing. Sebagian orang saya lihat dulu saya lihat di TV di film ada patung Yesus di kamar mandi. Masuk kamar mandi. Tadi saya sebutkan ngulang-ngulang ah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. 3 kali saya ngomong. Ada ya, sekarang boleh saya tanya. Kenapa Anda masuk harus berdoa gitu loh? Ya kan takut ada jin yang nanti jin Yesus. Berarti kamar mandi ada jin. Bisa jadi jin itu di mana-mana, betul. Kalau kamar mandi ada jin, kenapa kau bikin kamar mandi dalam rumah, Bang? Ya kan ada doanya. Ngawur. Loh, ini karena bukan doa. Kalau kamar mandi di luar, kalau kamar mandi di luar rumah, kau pakai kolor keluar rumah. Ini yang dibilang otak kebalik. Aneh, kalau kau kamar mandi di luar rumah, maka jin itu kau akan Iya, keluar kenapa? pakai kolor seperti Tuhanmu Yesus. Di dalam salib itu ada jin. Kau gagal paham. Begitu dikoreksi. Apa yang saya sudah kurang paham apa? Kau gila. Aku gila. Mana dalilnya aku gila? Kau gila. Satu-satu. Tahu dari mana saya gila? Enggak apa, biarkan mereka. Biarkan mereka gila di sini tuh. Dan tahu dari mana saya gila? Bahas iman Kristen begitu dikoreksi kayak orang gila kau. Oh iman, Kristen mengimani jin. Otak becek kau, gagal paham. Becek. Teroris kau. Hey, aku teroris. Jadi yang bahas Kristen teroris. Biasa jawab.
Alphonse-nya. Kalau otak becek itu bagus, encer Pak. Di mana-mana orang pengen makan banyak ikan tai goreng di supaya otakmu. otak becek, Banyak encer. tai di otakmu. Makasih banyak. Loh, Banyak tai di otakmu. Bapak Kristen ya? Kebencian. Bang Alphonse, gini Bang Chan, gini Bang Chan. Bang Apa? Alphonse, Kesurupan, ya, jangan biarin. kesurupan. Bang Bentar. Apa? Satu-satu kalau mau dialog Mute lah. satu-satu dengan baik. Makanya kau Apa? dialog dengan baik. Iya, Dialog yang maksudnya saya baik mau ya. tanggapi ini Bang Alphonse. Kenapa Bang kau? Alphonse. Dia di Kristen Biarin. saling tanggapi diri. Dengar dulu. Kau itu Kristen apa? dengan Kau Kristen. itu Biar juga dia sudah dibaca sama sendiri. dengan Gini dia. Bang Kristen dengan Alphonse. Kristen belum selesai urusan mereka. Bang Alphonse. Bagaimana ajaran agama benar? Kristen dengan Kristen bertengkar coba lihat. Bang Alphonse. Yang bertengkar kalian berdua, aku yang dituduh. Kalian nih. Aku terus yang bertengkar kau kalian, Kristen itu dia, yang mau saya lagi. mau dibantah saudara kalian, yang didiskusikan Kristen, aku yang dituduh. Ya, kau zolim sama aku. Gini Bang Alphonse, saya mohon izin. Mereka bicara. sendiri yang bertengkar berdua. Iya. Aku yang disalahkan. Kalau saya ngomong kau Kristen, kalau saya ngomong kau juga ngomong. Kau diamlah. Diam kau, Kecil lagi kau. diam kau, dasar. Gimana Pak Alphonse mau ngomong apa Bapak? Kau itu Kristen kok mau bicara sama saya? Ah, boleh saya nanya kepada Boleh Bapak nggak yang saya Kristen? tanggapi Bang Alphonse? Anda kok mau Iya, biar dia depan. sendiri Bang Alphonse? Dia mereka Kristen sendiri belum selesai urusannya. Iya biar Agama saya macam ngomong. apa kayak gini? Coba saya ngomong, saya turun. Agama macam apa kayak gini? Katanya Agama ajaran tiba-tiba kasih dari bertengkar berdua di sini. Coba lihat. Agama Apa kalian tiba-tiba muncul. Dasar kalian nih. Dasar. Apa? Kenapa masih Kristen? Ngapain jadi Kristen? Ngapain? Buat Kenapa kau apa? masih Islam? Karena Yesus Kenapa Islam. kau masih Islam? Yesus turun ke dunia menggenapi, tidak ada lagi nabi. Tiba-tiba Apa agama muncul Yesus? nabi. Apa agama Yesus? Kau itu hanya suruh sembah Tuhan negeri Mekah, tidak boleh lewat. Kan Yesus jangan menyembah terlalu Tuhan negeri jujur, Tidak Mekah. boleh lewat kalian, belajar. Loh Yesus, Jangan terlalu jujur. Tuhanmu menyembah Tuhan negeri Mekah. Bang Alphonse, jangan terlalu jujur lah. Ngomong kau Kristen juga ngomong terus. Iya begitu. Iya begitu. Kau Kristen kok ngomong monyong. lagi? Dasar monyong. Kata dia ya. Aku hanya benar-benar ya. Boleh. Saya Monyong lagi kau. ngomong, Kristen kok dia ngomong lagi. Dasar monyong. Untung. Mari. Mari Pak Alphonse, mari. Aku nggak pernah bilang cincin monyong ya, Pak Alphonse. Pak Alphonse kenapa Bapak Saya bilang ngomong, dia kenapa Kristen, Bapak dia bilang ngomong. kepada dia sebentar, Bapak kenapa bilang kepada dia monyong? Tahu dari mana dia monyong? Tahu? Nggak tahu dia muncul, saya ngomong dia ngomong, dia Kristen kok dia coba dia diam, saya Kristen, dia juga Kristen, dia diam lah. Dasar Ngomong. monyong. Dasar Anda acap diam cincin. saya ngomong. Kau so pintar kau. Kalau Monyong. boleh nggak Anda diam saya ngomong. Oh. Monyong, berhentilah kau ngomong situ. Kalian nih. Ini saya nanya dah. Kenapa orang harus Kristen? Boleh saya jawab. Kenapa yuk? kau Islam lah? Coba tanya saya lagi. jawab. Baik. Saya jawab. Saya jawab, Bang. Satu-satu. Pak, saya setuju dengan Pak Alphonse. Gini, Pak, saya setuju dengan Pak Alphonse satu-satu gitu. Iya, Supaya kalau orang saya dengar. Dia kau juga tanya, monyong kau. Astaga. Satu-satu dulu, Pak Cincin. Boleh, Satu-satu biasanya dulu. saya jawab lalu saya turun. Ya, kau boleh lah, jawab silakan. Dengan Ya, Pak ya, Alphonse. silakan. Gini. Ya, boleh. Saya setuju dengan gaya Anda bicara. Teruslah seperti itu supaya Edis TV punya alasan bahas agamamu. Oke? Terima Bang. kasih. Ya. Nggak ada poin. Loh, kok dua-duanya turun? Kalian nih dasar. Biar ku jawab. Aku jawabnya. Boleh, Aku jawabnya. silakan, Kenapa Pak. jadi Kristen? Karena Kristen adalah menyembah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan satu-satunya. Di luar Kristen, Tuhan Yesus adalah setan yang datang dari Arab. Tidak ada itu mujizat, tidak ada kuasa. Dibuktikan 100%. Hanya Yesuslah Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan. Oke. Islam hanya menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Oke, Ka'bah. diam. Oke, bertobatlah Oke, diam. Pak. Jangan menyembah batu, Pak. Mohon Pak, jangan menyembah. Ya, jangan mudah. Jangan dimit, biarkan saja, biar nggak apa-apa, biarkan saja, nggak usah dimit, biarkan. Apalagi Pak? Ada lagi Pak?
Ada lagi. Ya, Mohon silakan. Pak, janganlah Pak menyembah batu Pak. Kan batunya mencium hajar aswan, menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaan saya Pak, kok batu bisa Oke. menghapus dosa? Bagaimana cara batu menghapus dosa? Jawab. Baik, boleh saya jawab, Pak? Iya, dijawab. Jawab. Diam dulu ya Pak ya. Baik. Ya, jawab dulu Pak. Biarin aja, nggak usah di-mute, biarin aja. Kalau di-mute kita tidak bisa menunjukkan kegilaan dia. Biarin dia gila. Teman-teman sekalian, Kristen itu Tuhannya 3, bukan hanya Yesus. Saya tanya kepada Kristen kemarin, apakah Bapa di surga Tuhan? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Kata Kristen kemarin, Tuhannya 3. Bapak salah. Tuh. Bapak betul sekali. Batu itu bukanlah Tuhan. Kalau Yesus punya batu zakar, mohon maaf karena kata Kristen adalah dia manusia, berarti dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan batu, betul. Tapi Yesus disebut batu pentu yang dibuang oleh tukang bangunan. Oh, Kang Chan itu metafor. Ya udah. Jadi kalian memetaforikan Tuhan kepada batu. Oke, sekarang saya tanya kepada Bapak. Jadi saya jawab, batu tidak mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa siapa? Allah. Dalilnya apa? Allah mengatakan, dalilnya nih. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai, kalau motong monyet ya. Kalau kamu mencintai Allah, Allah berkata kepada Nabi, kul, katakanlah Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi. Di sana sayang, ini apa kata Allah? Kalau mencintai, mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mengampuni? Allah. Tekstual. Ketika Nabi mengatakan inna masaha, sesungguhnya mengusap rukun aswad dan rukun yamani, bukan hanya aswad Pak. Yang mengampuni bukan batunya, karena Bapak ini otaknya batu mulu. Yang mengampuni adalah Allah. Di dalam hadis sama, di kamu ambil air wudhu, dibalurkan air wudhu ke muka, maka berguguran dosa, bukan airnya. Yes. Panjang juga Pak. Saya tadi sebentar. Bapak panjang. Iya, ya kan saya kasih dalil. Kasih dalil. Kan dalilnya tergantung dalilnya lah. Gini, Pak. Kalau dalilnya ya segitu ya segitu. Saya buktikan Sekarang kamu menyembah batu. Saya buktikan baik, 100% silakan. kamu menyembah batu. Boleh, Oke? silakan. Boleh. Labbaik Allahumma baik, ya Allah aku datang memenuhi Baik, apa labbaik? Jangan, katanya tadi Jadi kalau ini, dipotong monyet. jadi gini cara Kristen meyakini Islam. Oh, iya. Lah baik, nggak ngerti saya. Sudah itu Pak. Oh, Kan nggak ngerti. Yang tadi apa maksudnya apa? Nabimu tidak pernah Bukan, bertemu dengan yang Allah, tadi. tidak pernah berfirman dengan Allah, tidak pernah Pak. Ini Kristen lihat Jadi begini. Katanya kalau mau Bukan yang monyet tadi. Anda membuktikan menyembah batu mana? Mana? Ya, biar aku buktikan. Buktinya, Adalah aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. bukan menyembah 100, batu. 109. Dengar dulu Menyembah Pak, belum batu. sudah Pak. Belum Oh, sudah. belum Pak. selesai. Katanya Oh, kalau mana lagi? dipotong Apa lagi? monyet. Syarat Nggak, batu mana batu? Surat 106 Batu. ayat 3. Aku hanya hendaklah kamu menyembah Tuhan di dalam rumah ini. Rumah ini. Dalam rumah ini. Sudah itu pernah. Di mana Belum, rumah Pak, ini? Belum sudah Pak. Pernah Pak. Belum Mana sudah. batu? Di hadis Bukhari 407. Satu-satu dulu. Anda bohong ya? Kalian Kristen suka melakukan penipuan begini ya? Ini lihatlah orang-orang Kristen di bawah, lihat. Mereka melakukan penipuan terkait Islam. 4027 bukan penipuan nih Pak. 4027. Bukan yang tadi Kami dulu, biasa yang tadi di menyembah mana? batu. Menyembah batu di mana? Yang dalil tadi sebelum Anda loncat, dalil yang tadi di mana menyembah batu di mana? Oh, jadi gini, ini, Pak. cara Kan- kalian bukan, membodohi dulu, umatnya Pak. supaya tidak mengenal Islam. Bukan. Oh. Tidak. Asli kamu menyembah batu. Saudara, Asli. tadi menyembah batu di mana? Asli. Menyembah batu di mana? Di surat- mana? Kan di situ. Di surat Kan di 106 situ. ayat 3. Terakhir ya, ini terakhir nih. Terakhir kesempatan Anda untuk buktikan kalau nggak ada berarti bohong. Hendaklah kamu menyembah Tuhan dalam rumah ini, dalam Dalam rumah ini. Di dalam Ka'bah itu kan batu, Pak.
Assalamualaikum Di mana? warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di rumah ini? kami naik 40. Kenapa Bapak dusta? Di sini Kenapa dulu. bohong? Kami yang Pak. Kenapa Kristen bohong ya? Baca Yasin. Enggak, Bapak kenapa bohong ya? Kenapa Oh, tidak bohong? pernah bohong. Coba tunjukkan Itu Bapak buka di bohong. situ buat batunya. Coba kita buka Oh, enggak ada ini. Pak, kan Coba Quran surat ratusan apa itu? juta, Pak, ratusan juta ke Mekah menyium-nyium batu, jangan bohong kau, Pak. Memang begitu. Tuhan akan datang dari negeri paran Musa, Pak, terang ratusan dari Sair ratusan Yesus, juta, bersinar ratusan dari juta. para Arab Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukan kudus. Itu Begitu tanya. Keluaran Tuhan akan datang dari negeri paran Musa, bersinar dari Sair Yesus. Tuh kabur. Sebentar, saya closing dulu sebentar. Jadi yang dilakukan oleh Bapak tadi, dia menipu ajaran Islam, lalu dia pahami. Bayangkan coba, ini adalah Kristen lihat. Kalian ditipu terkait Islam oleh Bapak tadi. Dikatakan menyembah batu, nggak ada menyembah batu di situ. Jadi orang Kristen memandang Islam dari hasil ajaran penipuan orang Kristen yang seperti tadi. Wah, parah. Coba bayangkan begini ya. Seandainya kita dalam perspektif outsider ya, yang lebih objektif. Seandainya Islam ini agama yang benar, kalian rugi banget tuh. Ngikuti penipu seperti dia, lalu Anda tidak masuk Islam. Rugi. Oh, ternyata begini cara orang Kristen menipu jemaatnya. Oh, iya. Konsep keselamatan beda. Ini Cadi nih yang penipu. Iya. Kok aku penipu? Kok aku yang nipu? Memang di situ kan dibilang mencium Makanya aswad kami itu nggak mau akan dihapuskan mengikuti dosanya Islam sehabis-habisnya. Satu-satu. lalu Kalian berdua repot. Masa batu menghapus dosa. Siapa di antara kalian yang mau ngomong? Satu-satu, nggak usah di-mute, beres. Satu-satu Biar ya. moderator biar aja. Kita ingin lihat Kristen bagaimana Kristen itu tidak beradab. Biar aja. Nggak usah di-mute. Biar aja, nggak usah ada yang mute aja. Biarkan aja mereka bicara, biarkan. Saya memang lagi belajar untuk mengendalikan serigala buas. Yang lagi katarak. Kalian serigala buas sebenarnya. Apa poin, Mbak? Bapak mau ngasih poin apa? Silakan. Apa yang mau kasih? Siapa yang mau ngasih poin? Kalian bisanya nipu. Ketuhanannya nipu. Sekarang Islam jadi Islam jadi ajaran Islam di apa? Kalian nipu dengan ajaran Islam. Ajaran Kau yang penipu. agama ini apa kalian? Wah, aku yang penipu. Dia yang ngomong kok. Tidak ada tipu-tipu. Oke, Anda ada Bible nggak? Ya ada. Dengar saya baca Baik, sesungguhnya. nih, dengar, saya baca. Sesungguhnya Kamu ada Quran Saya baca. nggak? Ya udah saya baca. Ada Quran. Ada. Ya ada. Ada Hadis Quran. ada nggak? Engkau adalah Ada. wadah Ada. yang Dengar. tidak Ada ya. bisa Ya, memberikan. satu dulu nih. Kadia bilang tidak tipu-tipu, dengar. Dengar ini. Kadia. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku. Di mana itu? Hadis riwayat jika kebenaran Tuhan karena dustaku bertambah kemuliaannya. Hadis riwayat saya lupa. Kira-kira menurut Anda itu tipuan bukan? Tipu karangan siapa itu? Karangan siapa? Ini. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku bertambah kemuliaannya. Enggak. Menurut Anda tipuan Hadis bukan itu itu? karangan siapa? Hadis itu karangan siapa? Ini saya baca nih. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku Apa bertambah hubungannya dengan kemuliaannya. Sebentar dulu. Ini hadis apa riwayat hubungannya dengan Roma Kristen? pasal 3 nomor 7. Mereka hadis mereka Kau ini aja. Ini baca katanya. Belum. Hadis Kau riwayat penipu Roma aja kau. pasal 3 nomor 7. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku bertambah kemuliaannya. Kenapa aku masih disebut pendosa? Itu Mereka Rasul ini Paulus menjelaskan. Bila mau ditanyakan hadis, mereka lagi. Sebentar ya. Yeay. Jadi siapa yang berdusta di situ? Chan, kau ini hanya menipu-nipu aja kau. Aku juga. Loh, aku nggak pernah nulis surat Roma, Di Pak. sini dikatakan kau penipu. ini Ibnu Majah ya, hadis Ibnu Majah. Apa ini? Oke, di situ dikatakan bahwa Ya. batu itu akan dibawa ke hari kiamat. Oke, batu Hajar Aswad ya. Ya. Oke, Apa urusannya dengan tadi? sebentar, jangan lari. Apa urusannya?
Apa urusannya? Ini keimanan kalian loh. Makanya Mana kami ada? bingung. Harus bertanya ya. Kalian mah jelaskan. orang Kristen tuh bingung terus. Ya, bingung. Di gereja bingung, di gereja Ya, bingung, karena ditanya bingung. ajaran ini Saat loh. saat melakukan dialog bingung. Sebentar, Kancan. Obat bingung. Tenang. Kristen ini Karena obat kami bingung. karena ini ajaran apa-apa. Karena Kristen. Sebentar. Karena Kristen kan? Jangan kamu lari, Kancan. Apa kalian Sebentar, berdua ya. ribet sendiri? Sebentar, Moderator nggak usah Kancan. di-mute, biarkan saja natural aja, nggak usah di-mute, biarkan Oke, saja. nggak natural apa-apa. aja. Natural aja. Jangan lari-lari. Memang kalau gila itu agak susah juga. Enggak gila. Kamu enggak gila. Kalian Yesus yang ajaran gila. Menurut Ini Bible Yesus yang ajaran gila. lain. Ini ajaran Yesus yang gila kok. Sebentar. Yesus Markus Sebentar. 3:21. Tahu-tahu orang gila jadi pengikut. Sebentar ya. Loh, Yesus sebentar yang ya. gila kok. Gimana menurut Bible-mu ya? Bukan aku Iya, kamu yang mengatakan betul. Yesus gila. Nabimu yang gila. Diberi Enggak dibantah oleh mata Allah. untuk Tidak gila melihat. katanya. Gimana, Diberi Pak? lidah untuk berbicara dan menjadi saksi kepada sesiapa yang menyentuh atau mencium batu itu dengan tulus. Ya. Pertanyaan Apa yang saya, nangis? Nangis. apakah nasib kalian seperti Kang Chan yang nggak pernah ke Mekah itu mencium batu atau menyentuh batu itu? Gimana? Ya. Nasib Di kalian Indonesia Baik. Chan di cium hari batu. Pertanyaan kiamat ya, bagus. di hari kiamat ya. Kan saya jawab. Kau nanya aku jawab. Chan, kau cium babi aja. Jawab dalil ya. Jawab. Jangan takiah ya. Jangan Jangan takiah. takiah ya. Ih, Makanya ngapain kalau takiah? takiah, kalau kalian takiah makanya dongeng. Kan yang takiah Yesus, Paulus tadi. Jika kebenaran Oke. Tuhan karena takiahku Enggak. bertambah Kalau kamu kemuliaannya. bisa menjelaskan menggunakan Quran ataupun hadis. Iya ini pakai Quran ini. Ya, jelaskan. Tapi saya nggak bisa ngomong, Ya, ngomong apakah terus. nasib- ya, apakah nasib kalian seperti Kancan, seperti orang-orang di bawah Ini mau dijawab. Chan cium babi aja. Di hari kiamat. Ya, Cium babi. silakan. Jangan lari ya. Jangan Iya. lari ke kita orang Iya, ya. iya ini seperti saya nih. Cium kau babi itu. Iya, sebentar dulu. Babi lagi. Ya, bentar dulu. Nah, jadi Cium kita lihat. congornya. Iya, ngapain cium congor? Jadi kita lihat kebingungan orang-orang Kristen terhadap ajarnya sendiri. Alhamdulillah. Tuh. Aku sedang jawab, ngomong terus, Gak dasar. ada orang Kristen bingung. Jawab, Bang, jawab. Tapi aku nggak bisa jawab karena kalian ngomong terus. Jawab. Karena kalian ngomong terus. Iya, Nah, jangan muter-muter ya. Jawab. nggak ada muter. Masa muter ngomong aja belum? Ayo ngomong. Jawab. Ya, tapi aku bisa ngomong kok ngomong Jawab, terus. jawab. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan itu, makanya Bagaimana dongeng. bisa jelaskan kok ngomong terus? Nah, nggak usah di-mute, biarin moderator, biarkan saja. Nggak usah di-mute, biarkan natural aja. Jawab. Ya, ini mau saya jawab. Teksnya mengatakan begini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai Ngarang orang-orang. lagi. Iya, ada teksnya. Nanti kita buka. Nggak Kau percaya dia. ini bikin malu Nabi aja kau. Lu memang begitu datanya. Sebentar dulu. Ada. Mana di mana surat berapa? Saya baca. Surat apa itu ya? Surat ngarang. Surat apa? Surat aja? ngarang. Nggak ada. Bentar. Chan. Bentar dulu. Kau ini. Bentar dulu. Surat apa ya? Teman-teman surat apa itu? Lupa. Surat cinta. Emang Mas, Quran mah surat cinta. Bentar. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Oh, surah Al-Ghasiyah. Surah Al-Ghasiyah. Al-Fajr. Surat Al-Fajr Oh, ya. Al-Fajr ya. Saya bacakan ya. Sorry. Saya bacakan ya. Al-Hijr, Al-Fajar. Al-Fajr. Al-Fajr. Nah, sekarang saya baca. Tolong teman-teman hargai ya. Karena kan kalian jawaban. Saya baca. Ini Anda bisa temukan di surat Al-Fajr ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kang Chan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pak, kalau di Islam yang terkutuk setan, kalau di Kristen siapa yang terkutuk, Pak? Setan kan sudah masuk Islam. Nggak usah muter-muter, jawab aja. Spill, bisa nggak spill muter-muter. yang terkutuk? Kalau di Islam setan Nggak usah terkutuk. muter-muter, Kalau- Kancan. Spill dikit. Di Islam Chan, setan sudah masuk Iya, Islam. nggak usah muter-muter, jawab aja tentang Tunggu. itu. Kalau- Gimana sih? Kalau di Islam Inilah yang terkutuk itu setan sudah orang-orang masuk sebentar Islam. ini. Standar Mau mereka. jawab. Standar mereka. Kalian mau ribet sendiri. Kalian nanya, aku jawab. Dari tadi Kalau- kamu Iya. Ini mau nanya dulu, bentar. Ini
nggak dasar, nggak tidak punya Makanya adab ya. dongeng. Kan belum. Kau tahu dongeng belum juga ya. jawab. Belum. Gimana sih? Kalau udah jawab baru. Kan belum jawab ini. Nah, Ya kalau di dalam ampun. Islam Gimana yang terkutuk setan. Kalau di Kristen yang ketuk siapa? Nggak ada di Islam itu setan udah masuk Islam. Udah baca. Ini mau saya baca diam dulu. Kalau Setan nggak itu udah bisa masuk menjelaskan. La Islam. haula Jadi wala tidak quwata terkutuk. illa billah. Gimana kita mau baca ini? Dengar dulu. Dengar dulu. Ah. Kau bilang terkutuk sedangkan dia udah masuk Islam. Bagaimana caranya? Ya sebentar dulu. Ya, nah, mana ya? Nah, bentar dulu. Assalamualaikum. 1 menit, Waalaikumsalam. 2 menit, Ya, 3 menit. ngomong terus. Gimana Bentar. jawabannya? Ya ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Bukan mencium hajar aswad, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati. Dia tidak menyentuh hajar aswad. Dengan hati yang ridho dan diridhoi. Lagi. Fadkhuli fi Apakah nasib ibadi. orang yang tidak Masuk. menyentuh Ini itu, nasibnya. Chan, Fa- kau nasib- lebih jauh nasibnya dari adalah jawabanmu, Chan. Gimana Ya, ini Bang, nasibnya. itu? Al-Fajr Aja lain ayat kau 29. larinya ke Fadkhuli. Jangan omong kosong, Bang. Al-Fajr ayat 29. Kalian Loh, ini lari bohong. jauh. Ya cek dulu, baca dulu. Nggak sesuai Fadkhuli. pertanyaan. Ya ini. Makanya jangan Chan, bohong jangan loh. sesuai pertanyaan. Ih, ya ini nasibnya. Ya ampun. Nasibnya orang Udah seperti bohong, saya orang beriman belum menyentuh hajar aswad. Fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hambaku. Wadkhuli jannati, dan nanti masuklah ke dalam Mana surgaku. ayatnya? Al-Fajr ayat 27 Mana? sampai 30. Alhamdulillah. Mana ayatnya? Sudah tampilkan. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya. Udah saya baca Jelaskan. barusan. Udah saya baca. Apa nasib kalian? Nah sekarang giliran saya bertanya, pasti Kristen ketakutan. Enggak usah. Saya tanya, Kristen kalau ditanya ketakutan tidak? Mana? Apa nasib kalian? Ketakutan mereka. Chan, jawab Saudara, dulu Tadi loh. pertanyaannya. 1 menit. Kau tidak Ini, jawab ini. dari tadi. 3 menit. Pertanyaannya, nggak ada pertanyaannya. Mana sih? Pada hari terakhir, Matius 7:22-23, yang berseru kepadaku Bang. Tuhan, bernubuat Jangan dalam lari, Bang. namaku, Jangan lari dari pertanyaan tadi. Udah mengusir selesai. setan dalam Belum namaku selesai. Yesus, Nggak ada jawabannya. bermukjizat dalam namaku Nggak ada Yesus. penjelasannya. Saya tanya, Ya, menurut standarnya. Matius 7:22-23, Mana nasibnya akan penjelasannya? bagaimana? Jawab. Kencan. Penjelasannya mana? Sudah tadi itu sebentar seperti ya. ibadi, masuklah kepada hambaku. Sebentar Sekarang ya. tolong jawab berdasarkan Mereka nggak ada Bible. penjelasan loh. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, nasibnya akan gimana di akhir nanti? Ya ampun. Eh. Penjelasannya mana? Ya ampun. Inilah yang terjadi pada Kristen, kebingungan. Nggak bisa jawab, gantian. Nggak bisa jawab, Kristen nggak bisa jawab. Kita tanya. Chan yang Ustaz tidak bisa Unggul. jawab. Sebentar dulu. Tadi Kristen masalah kok cium bisa aswad jawab? itu kau tidak jawab. Udah saya Kencan. jawab Pak dulu. Sebentar dulu. Ini nanya dulu. Coba Ustadz Unggul, Pak Pandito Acong. Ya udah, Menurut ya udah. Matius 7, ya Kalau mau jawab nggak? begini ya, saya bisa simpulkan bahwa itu Nggak bisa dongeng. jawab. Bisa jawab. Jangan ganti aja, bisa jawab. Dongeng, ya dongeng. Bisa jawab. Sekarang saya tanya ke Pandito Acong. Menurut Matius 7, 22-23, orang yang berseru kepada Yesus, nasibnya akan gimana? Mungkin tahu spill. Alah kau pembuat kejahatan. Ah, masa sih? Bener gitu, Layan? Bener nggak, Layan? Benar. Bener. Ya, dengarlah. Anda ngomong dong. Ngomong ke seluruh Kristen. Dengarlah orang Kristen yang berseru kepada Yesus Tuhan nanti akan diusir oleh Yesus. Ayo, coba buat statement. Kau bukan begitu konteks. Ini orang munafik, ini namanya hipokrit. Tadi benar, sekarang salah. Yesus bukan menyala engkau berbuat kejahatan. Yesus mengkritisi orang-orang Yahudi yang membuat kejahatan tetapi munafik. Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Dengar dulu. Betul nggak? Yesus berhadapan dengan Yahudi yang hidup keagamaannya itu Bukan. pura-pura. Makanya Bukan. Yesus berkata, "Enyala engkau, kau pembuat Dengar. kejahatan." Sekarang dulu, Enyala sekarang. engkau. Ini dia. Ini dia pakai Jadi roh kamu jin dia harus nih. Tonton Yesus saya tanya. tidak pernah Tonton menolak. saya mau tanya. Yang Ya. manggil Yesus Tuhan apakah orang Islam? Orang Kristen. Orang Yahudi manggil enggak? Orang Yahudi manggil enggak? Tukang sihir. Berarti tidak
Orang Yahudi, Kristen, orang Yahudi memanggil Yesus tukang sihir. Ben Stada, anak tentara, anak haram. Yesus berkata, Orang Kristen membuat kejahatan. Bukan, bukan. Yahudi, Kata Yesus, tujuannya bukan. ke Yahudi, bukan Ih, ke Kristen. ini orang nggak tahu Bible. Kristen ini Iya, pengikut Yesus. dalam Bible, Dengar dulu, dalam Kristen itu dalam pengikut Yesus. Nggak mungkin Yesus usir kita. Kan kamu begitu. disunat, kamu disunat. Kita disunat juga. Oh, Kristus tidak berguna. Kristus tidak berguna. Sunat itu bisa dilaksanakan, bisa tidak di Kristen. Kasih lihat bohong. Kamu mikul salim. Kamu mikul salim. Kamu mikul salim. Mikul salim. Salim, apa ini salim? Salim. Mikul salim enggak? Apa salim? Salim. Salib. Budaknya orang. Budak. Dasar budak. Budak tertutup. Ya silakan nanya lagi, Leon nanya lagi. Ya. Jadi gini, sekarang saya tanya sama kamu. Sebentar. Saya konklusikan dulu ya. Jadi Belum saya tanya, ini. dia mulai lagi mulutnya. Bukan ini. konklusi yang tadi. Nah, gini teman-teman sekalian, kalian disuplai ajaran Islam oleh orang-orang yang nipu-nipu seperti tadi. Ngapain nipu-nipu? Kalau memang dia tidak nipu, kenapa harus kepanasan ketika data backup data dia sendiri harus apa diluncurkan gitu? Kan santai aja kan. Alasan sebentar selesai. Alasan kenapa dia kelabakan begitu? Karena dia tahu betul yang dia sedang dia deliver itu adalah penipuan. Biasanya penyelundup yang begitu. Silakan nanya, Pak. Jadi kalau yang berseru kepada Yesus Tuhan itu bukan Islam, karena kata Islam Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah, sama seperti Yesus juga katakan. Kalau orang Yahudi mengatakan Yesus ini tukang sihir, makanya dia dihajar, cuak, tukang sihir, anak haram kau, dasar anak sanhet, anak pantera, pantera kau, dasar wanita pezina, pantera kau, penstada kau. Gitu. Begitu. Orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, begitu. Saya mau kasih statement sama kamu ya. Boleh, silakan. Kristen itu kenapa yakin dengan Yesus? Suaranya kecil. Ya, Pak Leon suaranya kecil. Kedengaran? Dengar? Ada. Ya, ada. Jadi itu bedanya Kristen dengan Islam. Kalau Kristen itu menyembah kepada Allah yang ditahu di mana dia berada. Kalau di Islam tidak tahu di mana. Oh, Anda tahu di mana? Enggak, saya tahu. Coba saya tanya, di mana Tuhan sebelum menciptakan sorga? Sebelum menciptakan surga, Tuhan ada di Saya ulang. Di mana Bapak atau Tuhan sebelum menciptakan sorga? Di mana? Sebelum menciptakan surga, dia itu berada di sebuah tempat yang dia akan melakukan penciptaan. Kok ketawa? Ke Umi Abi nggak tahu. Dia itu berada di sebuah tempat yang akan dia ciptakan yang sudah menjadi rencananya. Surga. Nah, itu Anda ngarang sendiri ya? Ngarang ada di dalam Alkitab. Oh, di mana? Coba. Nah, coba tunjukkan di mana. Pada mulanya Allah. Tunjukin di mana? Kau baca kitab Kejadian. Kitab Kejadian deh. Kejadian. Kita panjang bicara. Kalau saya mau baca Iya. ceritanya. Apa-apa. Kejadian pasal 1. Kejadian berapa? Kejadian pasal 1. Orang ngerti bahasa Ibrani nih. Kalian pasal baca 1. saja. Ya. Baca aja. Baca sendiri. Kejadian pasal 1. Ya, dengar dulu. Kejadian ayat berapa? Ayat berapa? Semua satu pasal itu. Satu. Di mana? Iya. Udah saya baca nggak ada. Di situ berbicara tentang penciptaan. Ya. Oke. Kejadian pasal 1. Ya, jadi dari keberadaannya sampai pada proses penciptaan. Kalau saya baca nanti kalian Kejadian berapa?
Mana kejadian berapa? Berapa baca dulu? Enggak, dari tadi ngarang. Katanya dari kejadian pasal 1 itu dibaca satu pasal katanya. Saya izin dulu ya Baca satu sebentar, pasal. sholat dulu. Udah maghrib ternyata lewat, bentar ya. Di rumah kok. Aku mau selesaikan. Biar sama dia, aku selesaikan nih. Iya. Satu pasal, katanya satu pasal, Bang. Diketawain kau, Bang. Apa jadi ini? Umat Mukondo begini semua. Pantas Edis bilang kalian umat Mukondo. Bisa, coba baca dulu kejadian berapa? Coba baca dulu. Kau baca. Ya kau dulu, kau bilang kejadian kan teksnya yang Ibrani. Baca kau kan pandai, pinter. Coba kau baca. Saya mau lihat. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Pasal 1. Nah ini, coba baca dulu ya. Baca, saya mau dengar. Kau mau baca. Baca dong. Iya, coba kau baca, saya mau dengar. Nah, ya. Jadi, ya coba lihat ya. Profil akun sudah menggunakan foto Yesus, ya. Konsumsi masih terjemahan. Sekarang data kita tunjukkan yang dalam bentuk Ibrani yang asli dia sendiri nggak bisa baca. Berarti dia ini bukan umat Yesus tapi umat Salembaraya 12. Begitu. Baca, saya mau dengar. Hah? Coba kau baca, saya dengar. Apa? Pura-pura budak. Oke, sekarang saya mana? Kenapa tidak baca? Kau buka kitab, kau tidak baca. Sabar. Kau gak bisa baca kitabmu, sabar. Ya. Ini modal congor saja kau itu. Gak ada di dalam kejadian itu tepatnya Tuhan sebelum menciptakan surga. Gak ada. Kau ngarang. Mana disuruh baca, kau tidak mau baca? Dibacakan pun kau gak ngerti. Mau kau ngerti berani? Aduh. Gak ngerti berani. Ini dasar. Ini kenapa Bang? makanya kalian itu stop menyembah kepada orang gila. Mana kami nyembah orang gila? Kau yang nyembah orang gila lah. Coba Leon. Tadi kan saya sudah baca, sekarang kau baca ya. Coba Leon. Kau datang ke cuma mulut. Leon ini si Leon dia datang cuma mulut tenggorokan sama aroma mulut. Coba kau baca, saya mau lihat kalau benar. Hah? Oke. Wayat hasul khanat si shitim amitai marko be amma. Tidak cukur kau ini. Nah, coba bacain. Baca. Ayo. Jagoan kan? Ayo. Nggak bisa. Ayo baca ayo. Ayo baca. Buka mic, oi. Biawak. Jangan dimut-mut anjing. Lu yang anjing, tuyul. Kau ini mau udah baca. Orang. Siapa Ya yang baca. Baca. Saya kenapa? Saya. Nggak usah buat masalah, kan bisa dibuka. Di mute aja, ribet aja. Kuda cuki kalian semua ini. Cuki main pui, pendo. Anjing. Soal pula. Roh Kudusnya datang kan? Apa ini? Mak memang oten ini. Kasihan kali. Mana lagi otennya mau naik? Ayo silakan naik. Siapa yang multi ini? Roh Manindah. Si Leon. Dia bilang tadi bilang apa? Bentar. Iya, dia NTBU. Apa?
Saya apa salah pencet. Udah turun kau nggak bisa baca kau. Oh, turun. Dia bilang apa? Saya Dia bilang, tadi itu. dia bilang kuda cuki Kebun tadi. binatang keluar, ngapain di sini kebun binatangnya keluar? Dia bilang apa tadi kuda cuki ta? Leon, ngana itu baru satu kepala Leon, mampuki dengan anjing, babi. Babi memang oten ini babi. Sueb. Dilan. Ya ini ya. Setua baru nyada guna kau hidup mana? Masolang. Memang gak ada otak kalian ya. Siapa yang naik ini? Naik kau, lagi. kau tunjukkan wajahmu. Iya, saya tunjukkan ini. Saya yang apa? Saya yang kau hadapi sekarang deh. Yang maki saya tadi siapa? Siapa yang maki Aku. saya? Saya. Yang maki-maki gua. Mana? Yang mana? Saya. Yang mana? Angkat tangan. Saya. Ini. Itu kau. Leon. Bang Ar. Kuda Puki. Bang Ar. Mama kau Puki. Ayo, silakan Ofeng ayo. Leon mampuki anjing, kuda cuki, dan tampendo. Ini binatang-binatang semua ini. Binatang semua ini. Ini anjing-anjing semua. Wa'alaika la kafirul laknatullahi alal kafirin. Kaifa halukum ya kulluhum khinjir? Baru naik udah menghujat. Kenapa kepanasan kau? Ika Kunarion. Jadi gitu Leon Jadi Leon ngana itu anjing cuki dengan apa? Mampuki pendo. Cepat ngana mati. Anak keberana babi nih. Aduh. Siapa lagi yang berani? Siapa ini? Yang rasain? Tidak, saya mau lawan tadi yang satu itu. Sudah turunkan saja saya. Oh iya siap bang. Makasih bang ya. Kita sisakan kursi buat noten bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ini? Ini dia. Halo, Sophie. Ya Allah ya. Nggak bisa. Baca nggak bisa sok-sokan ngetawa pakai emot. Kamu bisa baca nggak? Apa baca apa? Lo kamu bisa baca nggak? Baca apa? Kamu bisa baca nama itu? Baca apa? Baca apa? Baca nama saya itu apa? Baca. Dia mau panggil Solti, bukan Solti ya. Enggak apa-apa, saya panggil anjing pun enggak apa-apa. Nggak bisa baca aja ngomong. Nggak bisa baca. Emang kenapa? Kau pakai nama Solti, aku panggil babi, kau kenapa rupanya? Maulana anjing. Maulana anjing itu babi. Panas ya. Binatang semua lagi berkumpul. Green Leon kasih panas ke ya. More. Biarkan aja. Semua lagi berkumpul. Makan aja. Panas ya. Dasar babi semua. Kuda cuki, mampuki anjing, pendo datang. Udah. Leon kena, udah guys, please. Mas Solang. Ini aja nih, yang Gurunda katanya Gurunda. Halo, Gurunda. Elang idol. Aduh, naik pula kau jadi berhara lah. Cemanya kau nih, Elpran. Udah dibawa ke Elpran lah. Udah. Kok mainnya main? Udah, kau dibawa. Jangan dinaikin lagi. Kepanasan dia teman-teman. Kepanasan jadinya.
Kepanasan nih, kepanasan. Cemen, cemen. Cemen. Anja. Woi, mati, 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 Langsung kepanasan. mati, Kepanasan. kejang-kejang mati. Cemen, cemen. Tes. Udah Solti lanjut sama Bang Kang Chan. Ya. Ya Pak. Gimana Pak? Masih Silakan, menyembah Pak. Tuhan manusia? Kamu masih berlindung pada Tuhan manusia? Tuhan manusia. Tuhannya Ya. manusia. Allah maksudnya. Iya Pertanyaan Allah. saya, apakah kamu masih manusia? Tuhan Seperti manusia di itu Anak maksudnya? 1. Di Anak 1 tulisan gitu toh. Anak satu. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan manusia. Makanya saya bertanya, Oh, apakah kalau kamu masih Birobin berlindung Nas. pada Tuhan manusia? Enggak, Bapak salah baca itu Tuhannya Loh. manusia. Nggak ada katanya kok. Jadi kemenak salah. Ya Tuhan manusia, Robbinas, Tuhan manusia. Iya betul, Berarti dia Tuhannya kemenak manusia salah. maksudnya. Berarti kemenak Ya. salah. Ya betul itu Tuhan manusia, Nah, betul. ini ya. Nah, itu manusia. Iya, kan? masih, Nggak masih. ada katanya kan? Iya. Ada katanya Masih nggak? Pak, masih. Tuhannya Mana manusia. ada katanya? Ah, jangan kamu ngibul lah. Iya masih. Saya bilang masih. Mana? Terus apa? Kok sukanya ngibul sih? Tuhan manusia, iya masih. Nah, Terus Tuhan manusia kan? masih Allah, alhamdulillah. Tuhannya Nah, Yesus ya, kan? makanya saya bertanya, masih? Iya. Karena dia Tuhannya Yesus, iya betul masih. Oh, Tuhannya Yesus lagi. Kalau bukan Tuhannya Yesus, lalu siapa Tuhannya Yesus? Tuhan negeri Mekah. Nah, Tuhan negeri Mekah itu Tuhannya Tuhan Yesus. negeri Mekah itu siapa? Tuhannya Yesus. Tuhan negeri Mekah. Ya itu Tuhannya itu Yesus. apa? Yesus itu apa? Bicaranya apa? Nggak pernah Yesus bicara tentang Mekah. dengarlah orang Israel, Tuhan Nggak pernah kita bicara itu tentang Tuhan negeri Mekah, kata Yesus. Nah, Kalau Tuhan tidak menguasai negeri Mekah, Tuhan macam apa? Ada satu wilayah tidak dikuasai oleh Tuhan. emang Ya, itu Yesus Tuhan pernah itu. ngomong tentang negeri Mekah. Ya, itu Tuhannya Yesus betul. Anda buka, yes, Anda kata Mana Yesus, ada, jangan kerajaan bilang ini bebas. akan diberikan ke bebas. Ih. Turun. Nggak ada diskusi, yang saya mau dialog. Saya mau dialog, kalau nggak dialog ngapain? Saudara, itulah Kristen. Itu pesan kita, Pak, Bu, Kristen. Teman-teman Kristen melihat Islam dari orang-orang seperti itu. Bayangkan, ini kita dalam perspektif outsider ya, misalnya. Bayangkan, seandainya Islam ini agama yang benar, lalu Anda memahami Islam dari suplai orang-orang yang seperti itu, yang gila seperti itu. Kira-kira gimana coba pandang anak-anak Anda? Ih, Islam jelek, Islam buruk. Anda disuplai orang-orang gila seperti itu, lihat. Parah. Pak, Bu, Islam itu ya adalah ajaran yang dibawa oleh Yesus. Yohanes 14 nomor 27. Salam, Islam kutinggalkan kepada kalian. Diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, damai sejahtera. Salam, Islam aku tinggalkan kepada kalian. By text dari mulut Yesus langsung. Seriusan. Buka Yeremia 29 nomor 11. Tuhan akan mengadakan rancangan Salom, rancangan Yes. Islam. Yes, betul. Jadi Tuhan dari dulu agama itu Pak, Islam. Salam itu terucap dari mulut Yesus, Nabi Musa, dari seluruh nabi Islam. Saya naik ke Komal nih, Assalamualaikum, Islam, Sin Lam Mim, Alif Sin Lam Mim. Nih saya mau Assalamualaikum, Sin Lam Mim, salam, salam. Agama Islam, Pak. Yesus tak pernah mengenal Kristen. Karena father atau apa? Bapak penemu itu namanya apa ya? Founding father atau foundernya ada agama Kristen itulah Paulus, Bapak Paulus, yang dia berkhianat kepada ajaran Yesus. Anda teman-teman Kristen dijauhkan dari Islam. Saya bertanya dulu ya, kenapa kok Islam ini dibuat informasi palsu oleh teman-teman Kristen? Kenapa? Ternyata ada fenomena teman-teman sekalian. Orang-orang sudah tidak tertarik lagi beragama Kristen. Mereka mulai meninggalkan Kristen di Eropa. Saya bisa tunjukkan beberapa referensinya. Bahkan statistik sekarang menunjukkan begitu.
Ketika mereka keluar dari Kristen, ngapain aku menyembah Yesus? Terus Yesus aja nggak mau disembah. Begitu. Nggak ada Pak. Malah Yesus mengatakan penyembah benar menyembah Tuhan Yesus. Mereka lalu meninggalkan kekristenan. Ngapain aku kebaktian hari Minggu? Emang kenapa? Yesus aja nggak pernah ngajarin kebaktian hari Minggu. Masa iya? Iya. Ngapain aku ke gereja? Loh, emang Yesus aja nggak pernah ngajarin ke gereja? Ah, masa? Orang Kristen dia tidak tahu kalau Yesus nggak pernah ngajarin ibadah hari Minggu dan ke gereja nggak pernah. Itu dikarang oleh Konstantin. Nah, lalu mereka mulai mikir, ya juga ya, kalau ternyata ajaranku ini ajaran Roma, Konstantin, Yunani, paganisme, berarti aku tidak mengikuti Yesus. Mereka mulai melirik. Ada 3 katanya. Kata 3, 1 mereka menjadi aku nggak percaya Tuhan. Karena di dalam kepala mereka Tuhan itu adalah Yesus. Oh, Yesus. Masa Tuhan dikolor? Saya kan nanya kepada Kristen, Pak, itu yang di atas siapa? Yang disalib dikolor, itu Tuhanku, kata dia. Benar saya kan dan kolor. Terus yang kedua, dia menjadi agnostik. Aku nggak percaya agama. Ngatur-ngatur agama, Tuhannya nggak benar, nggak jelas agamanya. Yang ketiga, dia menjadi Islam. Kalau jadi ateis, nggak pengaruh. Peduli amat, ateis dia akan hidup sebebas-bebasnya seperti kebo. Agnostik dia akan hidup sebebas-bebasnya seperti babi. Tapi kalau jadi Islam, dia akan membawa kebenaran. Dia akan menjadi duta kebenaran. Kalau menjadi duta kebenaran, dia akan mengusik kami Kristen. Oh, begitu. Jadi kita tidak akan ngusik orang-orang ateis, kita tidak ngusik orang agnostik, kita usik Islam. Dengan cara apa? Memberikan informasi palsu terkait Islam. Dibuatlah program Islamofobi. Dan ternyata hanya waktu beberapa tahun lalu di cut off oleh PBB. Nggak ada Islamofobi. Dan akhirnya, lihatlah dari buahnya. Hari ini wali kota di Assalamualaikum Adinda Chan. Kristen, assalamualaikum. Nah, izin daripada tegang terus. Diam dulu. Saya mau nyapa Kang Chan dulu. Diam. Saya mau nyapa Kang Chan dulu. Iya, Mbak Cenil. Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena Kang tadi katanya tidak pernah ke Nabi ya. Ada tingkat kegantengan. Saya ada cerita nih, ada Kang Chan, ada cerita nih, Kang Chan. Dengerin dulu, jangan debat terus, ya elang nih, diam dulu. Ah. Bentar dulu. Jadi gini, diam dulu saya cerita nih. Diam dulu, ah. Jadi gini Kang Chan, kemarin lalu saya cerita nih, serius nih. Ada seorang Kristen sejati ya, seorang Kristen sejati. Jadi dia datang ke tempat ustadz yang lagi itu dakwah. Dia nangis-nangis meluk ustadz itu. Ustadz, saya mau anak saya menjadi, tolong bimbing anak saya menjadi ustadz. Itu Kristen sejati itu. Ini fenomena alam sekarang seperti itu. Jadi elang dengarkan, kupingmu pasang yang lebar-lebar itu kuping. Jangan jadi framing bisanya framing muslim terus. Lanjut Kang Chan. Terserah orang mau sesat, mau cari kebenaran, itu terserah, itu free will. Kalau Adinda Chan mengatakan tadi sama Gurunda, Nabi itu tidak kepenuhan kenabian. Udah kalah debat sama Gurunda, mencet darah dia. Maksudnya apa kepenuhan kenabian itu? Gimana maksudnya kepenuhan kenabian itu? Nggak ngerti. Adinda Chan tadi mengatakan di dalam Al-Quran itu nggak ada kepenuhan kenabian. Artinya berarti ada gitu. Berarti nggak sepenuhnya kenabian itu. Ada gitu kepenuhan kenabian dalam Quran? Ada gitu? Ya, kamu mengatakan tadi berarti nggak sepenuhnya nabi. Coba di mana ada kepenuhan kenabian? Macet. Ini pertanyaan. Di mana ada kepenuhan kenabian? Di mana? Bapak ngomong apa sih Bapak nih? Nyambung. Kalian Kristen mau nyambung ngomongnya ya? Gini, di mana ada kepenuhan kenabian, di mana? Berarti tidak kepenuhan kenabian. Bukan, ini datanya di mana kepenuhan kenabian? Berarti junjungan tidak kepenuhan kenabian. Anda ngomong apa sih? Saya mau dialog nih.
Mau dialog nggak? Kalau mau dialog mangga, kalau enggak ya Bapak dibawa menyimak. Mau dialog silakan. Udah tadi kan Baik. udah 1-0 kamu cuma Baik, Bapak. Ya. Oke. Agama Bapak apa? Agama Bapak apa? Luna. Agama Bapak apa? Anda dibawa aja lah, nggak jelas Anda nih. Pak, saya ada waktu mungkin sampai Isya, kan ada rapat nanti. Dialog, Pak. Silakan, siapa yang mau dialog, mau bertanya boleh. Izin sholat dulu ya, Kang Chan semuanya. Ya, jangan lupa doakan saya ya. Selalu. Iya. Selamat malam. Malam, Pak Dohar Tampu Bolon. Bapak Kristen atau Islam, Pak? Saya di atas sih. Bapak Islam Kristen, Pak? Membawa kebenaran, Bang. Bukan itu yang ditanya. Bapak Islam Kristen? Membawa kebenaran. Kita tahu semua orang pasti mengklaim pembawa kebenaran. Cuman agama Bapak ini apa? Islam atau Kristen? Ya, pembawa kebenaran dari Elohim. Islam atau Kristen, Pak? Bapak malu ya agamanya ya? Malu ya? Mau mati. Udah dibilang ya, Pak. Ini pembawa kebenaran dari Oke. Elohim. Apa lagi? Apa yang Bapak bawa dari kebenaran, apa yang Bapak bawa dari Elohim? Ya, saya membawa kebenaran, membawa kebenaran dari Elohim itu untuk mengajarkan kepada umat manusia itu untuk mempertuhankan Elohim. Gitu. Baik. Bapak ingin mengajarkan saya untuk mempertuhankan Elohim. Iya. Oh iya, baik. Pak, menurut Elohim, Yesus Tuhan bukan, Pak? Kalau menurut Elohim itu, dia mengutus oleh Isa Hamasya untuk memberikan pengajaran kepada Bani Israel. Bukan itu yang saya tanya. Fokus, fokus. Fokus, mata ke depan, lihat saya. Menurut Elohim, apakah Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Oh, antara dua yang dipilih nih ya. Bapak mau berapa pilihannya? Kasih tiga. Saya kasih tiga. Menurut Elohim, Yesus ini Tuhan, bukan Tuhan, atau anak domba? Oh, menurut Elohim bukan, Bang. Bagus. Kasih. Kalau menurut Elohim, jangan tepuk tangan. udah kan bagus, Pak. Bener itu jawaban bener. Bapak ini waras 25%. kita naikkan persentasenya. Di sini insya Allah kita naikkan. kita menuju 50% nih. Baik. Ya, kalau Yesus lanjut. Bagus Pak Dohar ganteng juga walaupun ompong. Pak Dohar ganteng. Pak usia berapa sekarang, Pak? Oh, bersekitaran tahun 80, Bang. 80 muda dari Kang Chan. Lebih muda dari Kang Chan. Enggak lebih tua lah. Kang Chan masih jadi air. Oh iya. Baik, enggak apa-apa. Jangan grogi, Bang. Walaupun saya kayak grogi saya. Grogi saya, Bapak ganteng banget. Baik. Kenapa Bapak tidak menyebutkan agama Bapak? Maksudnya Bapak mendefinisikan agama Bapak Kristen atau apa gitu? Yahudi. Gini loh, Pak. Oke, biar saya terangkannya. Kalau saya bawa ranah iman, saya naik kemari membawa akal. Kalau saya bawa ranah iman, kalau saya bilang ini Pak mancis, Anda bilang saya bilang ini pisang, Anda bilang mancis, saya tetap pisang ini, Pak. Oke. Nah, jadi Bapak ingin mengajukan akal gitu ya. Kalau iman hanya yang baik. Sekarang kita pakai akal ya, Pak. Dari mana dasar kebenaran Bapak tadi?
Ya, kebenaran itu, Elohim itu adalah fik, dia adalah pencipta langit dan bumi, dan dialah mengutus para utusan yang mengajarkan kepada manusia. Silakan, Pak. Tahu dari mana? Tahu dari pengajaran surat kabar, pengabaran. Surat kabar mana? Pengabaran yang diturunkan oleh Elohim itu secara kitab-kitab. Kepada siapa? Kepada utusannya. Siapa namanya? Banyak, Bang. Salah satunya Moses. Moses. Dari mana tahu itu pengajaran Moses? Bukan pengajaran Moses, dia menyampaikan ajaran. Gimana? Nah, dari mana tahu Moses yang menyampaikan? Hah? Dari mana tahu itu Moses yang Ya, Bapak dari mana tahu? Iya, dari mana Bapak tahu itu Moses yang menyampaikan? Dari informasi, aduh. Informasi dari mana? Katanya pakai akal. Kalau pakai akal Bapak jangan stres gitu dong, jangan adu-aduhan. Kan gini Pak, kalau saya dapat informasi nih, saya dapat surat, Kang Chan, kamu ganteng banget. Saya cek dulu dong, ini surat dari mana? Itu fitnah. Udah dikat duluan. Akhirnya gini, misalnya surat nih, sebentar lu, Kang Chan, bayar iuran 70.000. Ah, terus kan saya, bentar dulu Pak. Buka data dulu, buka data. Jangan Bukan. Ini ada WA urgent. Oh ya. Nah. Masuk apa? Oh, rekeningnya. Nah, misal nih Pak, saya dapat surat, Kang Chan bayar iuran 70.000. Kan saya harus nanya dulu, ini dari mana? Betul nggak Pak? Ya udah saya bilang loh Pak, dengar ya, biar paham kali. Kurang paham juga Bapak ini ya. Saya mendapatkan informasi. Udah, sauti dulu. Izin dulu nanti harus anak. Pak, begini. Maksudnya begini Pak. Setiap kita mendapatkan informasi sesuatu, kan kita harus klarifikasi dulu. Informasi ini layak atau tidak kita konsumsi. Kalau mengatakan ini dari Musa, mungkin yang Bapak maksud ini adalah buku Bible. Buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mungkin itu. Tapi Pak, kata peneliti Pak, yang pakai akalnya Pak, itu bukan buku Musa. Itu kan Bapak yang kesimpulkan. Saya belum bernarasi itu kok Bapak simpulkan. Bapak tadi bilang buku Musa. Buku Musa apa? Buku Musa, Taurat. Dari mana tahu itu buku Musa? Dari informasi loh Bang. Aduh. Informasi siapa? Informasi pemberi informasi itu. Yang ngasih informasi itu sudah datang ke saya. Kata dia gagal, salah, diralat. Belum datang ke Bapak. Dia udah datang duluan ke saya. Kata dia, informasi itu salah. Cuman saya lupa ke Tampu Bolon. Belum datang, keburu mati dia. Iya. Jadi Bapak selama ini ngikutin informasi yang salah. Oh, yang apa kata tadi? Nah, ini pertanyaan bagus. Oh, yang ada Pak Sigi karena ada tugas ini. Udah hampir ada waktu. Oh, tugas. Bapak nanti di follow tuh akunnya ininya, Komalnya Indah. Nanti naik lagi kalau luang. Oh iya, udah. Ya, saya baca langsung dari buku Nabi Musa, Ulangan 18:18. Kalau Anda Tuhan akan membangkitkan Nabi dan Anda harus ikuti itu. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Sebentar dulu, kasih Ulangan pasal 18 nomor 18. Aduh, itu Bibel. Bapak tadi mentiadakan Bibel gimana? Makanya itu yang saya katakan. Kata orang yang ngasih tahu ke Bapak, dia ngasih tahu ke saya. Kata dia begini, Kang Chan, banyak yang dikorupsi itu buku. Walaupun ketetapan Tuhan itu nggak bisa dikorupsi. Apa? Satu, Tuhan itu Esa dan akan datangnya Nabi Muhammad. Hanya dua itu yang bisa kita lihat sekarang. Bapak kita sebentar dulu. Saya kan Bapak jangan nanya. Lalu bagaimana kebenaran itu? Bapak harus mengikuti Nabi yang sudah datang sebetulnya ya. Namanya Nabi Muhammad. Bapak bisa buka nanti di Ulangan 18:18. Mungkin Bapak akan ketawa, tapi Bapak akan shock ketika melihat datanya.
Dan itu diucapkan langsung juga Izin dulu, oleh Pak, Nabi. izin saya potong, izin saya potong ya. Bapak tadi sudah bernarasi ya bahwasanya informasi yang yang Bapak bilang itu sudah fix bahwasanya itu sudah tidak berlaku, betul? Enggak begitu. Enggak. Tadi abang tadi. Dengarkan pakai sekarang speakernya, dengerin Bapak. Apa nih? Enggak dengerin, dengar pernyataannya. Ya, lanjut, Bahwa sebentar. Bahwa buku Nabi Musa itu sudah dirubah-rubah tapi ada yang tetap. Begini katanya. Orang-orang yang telah didatangkan ketetapan itu mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Lalu mereka rubah. Nah, lalu mereka rubah. Karena mereka merubah, mereka celaka. Oke. Lalu kita tidak ingin celaka kan? Maka kita ingin cek apa yang tidak berubah di situ adalah bahwa Nabi Musa mengarahkan nanti kamu Pak Tampu Bolon itu bukan Yahudi. Kamu harus mengikuti Nabi Muhammad. Dan nanti diucapkan juga oleh Nabi Yesus. Iya. Kata Nabi Yesus nanti harus juga ikuti Nabi Muhammad, menunjukkan kepada seluruh kebenaran. Nah, Oke, jangan panjang-panjang, Mbak. Nabi Muhammad Nabi Muhammad membawa yang namanya Al-Qur'an. Bapak percaya nggak Tuhan itu satu? Ya, Elohim yang ehad. Bapak percaya nggak Tuhan mengajarkan ajarannya dengan mengutus utusannya? Bukan Tuhan jadi manusia. Itu sudah, jangan diulang lagi, Pak. Tadi sudah diutarakan itu. Oke, bagus. Sekarang saya tanya, kalau Yesus dan Nabi Musa utusan Tuhan untuk siapa? Bani Israel. Bapak Bani apa? Bani Indonesia lah, ada. Nah, utusan untuk Bani Indonesia siapa? Bani Indonesia utusannya Mana ada Bani Indonesia, Kang Chan? Biarin aja, cuma bahasa dia kok. Biarin aja bahasa dia kok. Hada laisa Bani Indonesia. Antum berbahasa Arab juga kau ini. Naam, innani ana batatiun ana takalam lugatul mau lagu Bani Arabiyyun Israel ba'alakum. kau ini. Mau lagu Bani Israel kau. Boleh, Jangan ngarang-ngarang lah. Baik. Ya, sebentar dulu. Kalau Bapak bukan Bani Israel, lalu siapa utusan Tuhan untuk Bapak? Utusan Muhammad. itu adalah manusia. Muhammad. Bukan itu dulu, sebentar dulu. Ke Pak Dohar dulu. Kalau Bapak bukan Bani Israel, sedangkan Nabi Musa dan Nabi Yesus utusan untuk Bani Israel, lalu siapa utusan Tuhan untuk Bapak? Utusan yang dimuliakan, Bang. Siapa namanya? Namanya itu adalah manusia. Nama manusia bukan nama. Nah, namanya siapa? Gini Bang, izin dulu ya. Bapak ini kan penyampai sekarang, maka banyak Bapak sebagai utusan juga. Bukan, namanya siapa? Musa juga manusia, punya nama Musa. Yesus manusia, punya nama Yesus. Nah, sekarang manusianya siapa? Oh, gini Pak. Oh, Bapak ngarang ya? Bentar dulu Pak, ini waktu udah sempit. Oh, dan waktu Pak, waktu nanti lagi naik saya, udah waktu ini. Nanti absen saya bukan tertinggal. Oke, siap. Ya, Oh, Pak. jangan bahasa Ibrani ya, Bang. Bang Leku. Izin, saya dulu undur diri. Selamat sore semuanya. Semoga berbahagia yang hikmat. Jadi Allah tidak pernah mengatakan Isa hanya untuk bangsa Israel. Allah yakala alaikum lianna wa Allah makan. Farjaha. Ada diskusi nih, Mang. Ada diskusi. Ada semua diskusi. Mau dialog. Silakan teman-teman Kristen yang mau dialog. Jadi lihatlah dari buahnya, kata Yesus. Saya dulu nggak ngerti. Kenapa Kristen tidak denominasi ini banyak? Katanya denominasi Kristen itu 60.000. Kok bisa? Ternyata begitu juga ada ya. Ada? Mbak Indah, saya izin dulu ya, Ustadz Unggul sebentar ya. Antar anak dulu ke depan. Mungkin lanjut dulu. Ya, Kang Chan. Silakan, ya. Ustaz tunggu. Ya.
Satu unggul monitor. Baros. Ya udah, kita sambung lagi nanti malam ya, teman-teman semua. Terima kasih udah nyimak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.